Ya, udah. Langsung ya Pak ya? Boleh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat juga ya? Ya, semoga Ibu juga sehat juga. Amin. Pak Bambang, saya manggilnya apa ya? Bambang aja nggak apa-apa. Oh, namanya Pak Bambang ya. Bapak tuh namanya sama dengan kakak saya. Namanya Bambang. Bambang. Ya, Bambang Sugianto. Masuk di grup itu nggak, Bu? Di grup Persatuan Bambang Sedunia. Kayaknya sama ada. dengan kayak Sri ya. Namanya bakal banyak gitu. Tapi itu kan nama lama, Bu. Mhm. Nama orang-orang lama gitu. Kalau sekarang kan jarang dipakai lagi. Namanya anak-anak sekarang beda-beda ya Pak ya. Iya. Kita mau bicarain apa nih Pak topiknya? Enaknya sih ya ngobrol apa ya. Saya tuh kemarin itu pernah melakukan kegiatan bimbingan layanan TIK untuk guru-guru. Layanan TIK untuk guru-guru SMP. Guru-guru SMP di sekolah. Tingkat sekolah ya Pak? Iya. Itu untuk berapa siswa Pak? Berapa guru yang terlibat? Inginnya sih semua guru, tapi yang paling utama ya guru yang masih terkendala dengan IT saja dulu. Yang diutamakan ya, guru yang terkendala IT gitu. Dari yang terkendala IT ini, jumlah guru di sekolah ada berapa orang? 80, lebih kurang 80 orang. 80 orang. Dari yang terkendala ini ada berapa orang? Dari 80 ya hampir 60% lah, kurang lebih 60%. 60% masih terkendala dengan IT. Terus dari 60% ini apakah sudah di mapping Pak dari sisi kemampuannya? Belum sih, belum. Baru sekedar ngobrol sama melihat ya, ngobrol singkat gitu kan, sama sambil ya lihat-lihat apa yang dilakukan ketika mereka berhadapan dengan IT gitu. Berarti angkanya masih angka kasar gitu ya Pak ya? Ya. Apa tidak diberikan kayak model seperti kayak uji kompetensi gitu dia biar ketahuan mappingnya gitu Pak? Ya seharusnya sih begitu. Jadi biar seperti apa ya? Kalau istilahnya ya ada apa? Tes awal untuk supaya tahu sejauh mana kemampuan dari kompetensinya. Tapi sebenarnya juga nggak usah tes awal, cukup dengan saya kasih sebuah laptop, suruh itu kalau misalnya udah ketahuan gitu, kalau sekiranya kaku gitu kan ya, itu sebenarnya udah ketahuan begitu. Nah sejauh ini sudah dilakukan Pak untuk ke tahap itu? Enggak sih, saya langsung aja, langsung ke bimbingan aja sih, langsung. Oh jadi berdasarkan masalahnya mungkin ya? Berdasarkan masalahnya aja, berdasarkan masalahnya langsung saya ya sana gitu. Karena saya ingin motong lah, jadi motong artinya praktis gitu, jadi nggak harus teori dulu, jadi langsung praktisnya saja. Karena kan kaitannya dengan proses pembelajaran yang juga mulai banyak atau mulai menggunakan IT gitu kan. Nah yang menjadi hambatan bagi mereka untuk belajar IT itu apa Pak? Hambatannya adalah ya itu tadi ya, keinginannya yang masih masih kurang ya, karena pertama ya faktor usia juga ya, kemudian biasanya kalau sudah dengan IT itu suka ada rasa takut gitu kan, takut salah, takut apa gitu kan, yang padahal mah kan ya salah juga nggak masalah begitu, nggak usah gitu kan, betul.
Ya, dari sisi usia dari 80 ini berapa persen, Bi? Usia Ya dari produktif. yang kalau usia kan 80%, 80 apa 80 orang ya, yang sudah di atas 50 itu sudah sekitar 60%-nya lah. 60%-nya sudah di atas 50 lah, di atas 50 ya. Ya otomatis gitu. Nah, dari jumlah usia yang memang sudah lumayan banyak ya, kemudian dianggap Bapak di sini bisa berjalan baik gitu kan, mereka juga kan harus memberikan fasilitasi kepada anak didik ya, dengan IT saat ini, apalagi dengan PJJ. Nah, ini bagaimana nih Pak ininya? Apanya, Bu? Jadi kondisi yang memang kan itu dianggap si guru itu yang 60% yang tadi di atas usianya udah lanjut gitu ya Pak ya, agak susah menerima, walaupun misalnya kadang-kadang kan sudah diberikan informasi praktik langsung, tapi kan biasanya suka lupa lagi gitu kan. Nah, bagaimana di sini untuk bisa menghandle dengan situasi seperti itu gitu? Ya, kalau yang saya lakukan adalah bimbingan ya, artinya bimbingan klasikal dulu, kemudian setelah bimbingan klasikal, nah baru ada bimbingan individu, artinya apabila ada masalah-masalah yang dibutuhkan gitu kan, yang dibutuhkan oleh guru tersebut, boleh bertanya atau boleh berdiskusi gitu kan ya, untuk lebih memperlancar atau lebih memudahkan mereka dalam menggunakan IT gitu. Nah, sejauh ini dengan apa yang Bapak lakukan tadi, idealnya jadi seperti apa nih Pak? Ya, yang dengan dua gitu ya, bimbingan klasikal sama bimbingan individu ya, sejauh ini cukup efektif juga ya, cukup efektif karena ya sebagian besar sudah mulai, katakanlah IT friendly lah ya, sudah mulai bersahabat gitu dengan IT, walaupun masih belum 100% lah, belum sempurna lah gitu kan, tapi minimal mereka sudah mampu menggunakan IT pada saat mereka melakukan pembelajaran gitu. Apakah dari apa yang telah Bapak berikan gitu ya, melalui bimbingan klasikal, individu, itu benar-benar memperbaiki mereka secara jangka panjang gitu, atau mereka di sini tetap juga masih lupa lagi, butuh lagi pendampingan, berarti pendampingannya apakah terus-menerus atau bagaimana ya Pak? Ya jelas ya, artinya kalau usia itu tidak bisa dibohongi ya, artinya ada kemampuan yang sudah mulai berkurang ya. Tapi kalau memang misalnya terus yang kita lakukan terus-menerus, walaupun pendampingannya tidak kontinu lah ya, tidak terus-menerus, tapi selalu ada selalu ada diskusi, selalu ada diskusi, katakanlah diskusi atau dialog. Nah, itu cukup berhasil juga gitu kan. Artinya mereka sudah mulai tidak takut-takut lah ya, tidak mulai takut-takut dengan IT gitu kan itu. Apalagi kan kondisinya sekarang kan ketika harus era pot itu kan artinya otomatis sudah nggak bisa dielakkan lagi gitu kan, mereka harus mau gitu kan, harus mau begitu. Adakah treatment khusus gitu ya bagi terutama bagi yang memang tadi pelupa ya karena usia, treatment yang Bapak lakukan itu seperti apa treatment khususnya gitu untuk memperbaiki? Ya. Ya tadi individual ya, bimbingan individual aja sih, bimbingan individual, tapi ya dilakukannya tidak sekedar teori, tapi bimbingan individual yang langsung di depan lah, katakan di depan IT-nya atau di depan laptopnya, dan mereka langsung mengerjakan sesuai dengan apa kendalanya begitu. Berarti di treatmentnya langsung sesuai dengan job desk mungkin mereka dengan pekerjaannya gitu ya? Ya begitu, karena kan harus itu ya, harus pas gitu kan, harus pas, jadi tidak jadi akan lebih efektif gitu kalau pas itu begitu kan.
Nah, sejauh ini proses pembimbingannya itu apakah ada planning khusus per berapa minggu atau misalnya itu gimana Pak? Ada sih, biasanya 1 minggu ya. 1 minggu itu 1 jam, 1 jam ya, 1 jam pelajaran itu saya lakukan di luar ya, di luar jam Hmm. mengajar gitu, itu di luar jam gitu kan, Berarti di satu sore jam. hari mungkin ya? Bisa bisa sore hari atau ya pokoknya cari waktu yang memang waktunya misalnya jam sekolahnya tidak terlalu sore gitu kan ya, pulangnya tidak terlalu sore, nah di situ. Gitu. Berarti yang Bapak dampingi di sini ada berapa orang nih guru-gurunya? Dalam 1 minggu Uh, berarti. 1 minggu sih ya kalau yang artinya kalau idealnya ya artinya yang belum bisa ya sekitar 60%-an ya, 60 itu yang belum bisanya, yang belum lancarnya, tapi kan tidak semua bisa meluangkan waktu lah ya. Jadi yang saya lakukan ya artinya yang mau dan ada waktu luang untuk ikut bimbingan TIK gitu. Kalau yang istilahnya waktunya tidak ada ya nggak apa-apa, nggak dipaksakan. Tapi kan nanti ada bimbingan yang lain yang saya lakukan, yaitu dengan individual tadi begitu kan. Nah, sejauh ini dari yang Bapak sudah lakukan ya melalui bimbingan klasikal individu, adakah ide lain yang terpikirkan gitu untuk bisa mempercepat mereka untuk bisa 100% gitu Pak? Kalau ide lain sih ada sih ya, artinya ada. Artinya juga saya lebih mulai mengenalkan aplikasi-aplikasi yang sekiranya dibutuhkan oleh proses pembelajaran gitu kan. Nah, biasanya kalau sudah berkaitan dengan aplikasi yang dibutuhkan, nah itu mereka minatnya cukup tinggi gitu kan ya, itu. Jadi lebih Gitu. cepat ya. Jadi ada minat karena ini ada aplikasi, saya bisa pakai aplikasi ini. Nah, itu jadi itu ada itu seperti itu. Nah, kalau berbicara aplikasi tentunya kan pastinya ada trial error ya Pak ya. Nah, ini sisi trial error-nya bagaimana nih dari pada saat kita uji cobakan gitu, baik ke guru tersebut, kemudian guru tersebut mencoba mengaplikasikannya kepada siswa gitu kan. Biasanya kalau yang beda dengan orang yang kadang dia sudah IT-nya udah mumpuni, pada saat trial error terjadi kan dia nggak panik gitu ya Pak ya. Biasanya kan kalau yang baru-baru ini kalau misalnya dikasih aplikasi baru tuh biasanya kan suka jadi panik dan untuk diaplikasikan ke siswanya gitu Pak. Itu gimana Pak? Ada solusi tersendiri? Ya kalau saya biarkan panik aja dulu gitu kan. Ya, saya biarkan panik dulu, artinya kan udah panik nih ya, panik kan artinya kalau sudah panik kan mereka biasanya ada apa ya, semacam harus berpikir harus gimana nih gitu kan, harus minta tolong kemana nih, nah gitu kan. Artinya ada usaha dulu gitu kan, ada usaha untuk bagaimana mengatasi error tersebut gitu kan. Sebab kalau misalnya kemudian sebentar kita tolong, artinya tidak ada tidak terlalu mudah begitu kan, dan tidak akan katanya kemampuannya juga tidak akan meningkat. Tapi kalau saya biarkan dulu, biar panik dulu, artinya biar dia berusaha dulu segala macam sampai kemudian memang sudah nggak sanggup, nah barulah kita beri bantuan begitu, seperti itu sih. Jadi seperti yang ini ya Pak ya, yang tidak bisa berenang terus dijebrusin gitu. Kejeburkan, betul. Nggak bisa berenang, dorong, kejeburkan gitu kan, biar mereka bergerak gitu kan ya, gitu. Bergerak sampai dia bisa mengapung sendiri begitu. Nah, sejauh ini ada nggak yang model seperti itu sama Bapak, dibiarkan dulu gitu, terus mereka kelihatan sekali gitu progresnya gitu Pak? Ada sih, saya biarkan aja dulu sampai benar-benar udah nggak sanggup, nah barulah itu. Nah, untuk ide pengembangan nih buat rencana ke depan bagi guru-guru yang memang kita kan berarti memfasilitasi guru yang tadi ya, yang terkendala. Nah, bagaimana memfasilitasi guru yang dia sudah bagus IT-nya gitu, berarti kan dia harus diberikan yang lebih gitu ya Pak ya, gimana itu Pak? Kalau yang sudah bagus IT-nya ya tadi ya, artinya dikasih beban. Kasih beban untuk
membantu rekannya yang belum bisa gitu. Jadi akhirnya kan tidak oleh saya sendiri kan, akhirnya nanti kan bersambung gitu kan, sambung menyambung. Artinya dari saya nyambung gitu kan. Jadi, nah itu kan kalau begitu kan artinya lebih cepat dan lebih mudah begitu kan ya. Kalau ada penyesalan masalahnya begitu. Karena sudah banyak tangan gitu kan yang membantu gitu. Jadi tidak Bapak sendiri ya di sini ya. Akhirnya kan tidak saya sendiri gitu kan ya gitu. Jadi untuk yang ya, kira-kira nih dari mereka yang mungkin Bapak berikan beban tugas, nah mereka ini apakah kan mungkin ada yang memang sudah terbiasa dia mendampingi, ada yang belum. Nah sejauh ini seperti apa nih Pak? Ya saya lihat masih nggak mereka lancar-lancar saja ya. Artinya karena mungkin merasa dengan teman begitu kan ya, ya tidak ada kendala sih saya lihat, tidak ada. Karena kalau dengan teman kan biasa curhat itu kan nggak masalah begitu kan ya, itu begitu. Berarti ada dampak dan benefit tersendiri ya bagi mereka ini ya? Ya jelas ya dampaknya ya. Artinya kalau berbagi itu kan, kalau ilmu dibagi kan bukan tambah habis ya, ilmu dibagi itu kan bertambah banyak ya. Artinya kalau yang bisa membagikan ilmunya maka kemampuannya akan semakin bagus ya. Nah, yang belum bisa itu nanti tertolong karena mereka akan belajar gitu kan begitu. Itu. Nah, untuk sisi opsi nih, bagi Bapak sendiri apa yang lebih berat pada saat mengajar atau mendampingi guru yang memang dari sisi tantangannya ya Pak ya? Apakah memang guru yang tadi benar-benar dia kesulitan ya dari mungkin dia masih proses belajar, atau bagi guru-guru yang memang dia sudah mumpuni dan kita pendampingannya lebih cepat, atau bagaimana ini untuk kedua jenis? Oh, yang paling berat ya. Yang paling berat tuh ya justru itu ya, yang diajak nggak mau begitu kan, itu susah gitu kan, itu diajak nggak mau begitu kan. Kalau diajak mau bisa, mau nggak bisa itu mudah. Artinya dia bisa ada gerakan ya. Tapi kalau diajak nggak mau, nah itu yang susah gitu kan. Itu yang paling susah, yang paling berat begitu. Nah, untuk menggiring, memotivasi mereka ini yang susah ini, yang sudah dilakukan saja nih Pak? Ya tadi ya, ketika diumumkan harus menggunakan e-raport, nah barulah mereka mulai menggiring ya Pak ya. Menggiring, jadi gitu kan, ketika pakai e-raport nih, nah udah barulah gitu mereka paling tidak itu satu senjata yang bisa digunakan untuk belajar ya Pak ya. Itu kan ya, senjata untuk belajar. Berarti pada saat senjata itu harus dilakukan, jadi ada deadline ya Pak ya? Harus ada deadline. Kalau nggak ada deadline berarti nanti nggak ada yang dicapai. Nggak ada yang dicapai gitu kan ya. Artinya pencapaiannya sejauh mana nggak ketahuan gitu kan. Nah kalau ada deadline kan berarti tahu, oh itu sejauh apa kemampuan yang dia peroleh begitu. Ya. Nah terus yang paling realistis nih untuk dilakukan ke depan nih, program IT seperti apa buat sekolah Bapak ini? Yang realistis sih nggak ini ya. Kalau saya sih lebih mengarah ke IT friendly aja sih. Ke IT friendly aja. Jadi biar mereka juga berteman dengan IT. Kemudian ketika ada masalah tidak gugup, tidak grogi, tapi mereka sudah bisa mengatasi masalahnya sendiri begitu. Arahnya lebih ke situ sih kalau saya. Ya. Nah, berarti untuk merealisasikan hal tersebut tentunya di sini Bapak sudah ada pendukung ya Pak ya. Adakah level-level di sekolah Bapak tadi yang tadi udah bagus itu di level IT-nya berapa gitu, level berapa gitu, untuk bisa saling mendampingi satu sama lain? Kalau di level sih saya nggak ini ya, nggak ngukur level. Kalau di level kan harus diuji ya, harus diuji. Karena tidak ada ujiannya, tidak ada itunya ya nggak ada levelnya. Artinya kalau dia sudah aman, artinya aman itu sudah sangat friendly dengan IT, nah berarti itu sudah
sudah katakanlah mau punya kemampuan yang lebih gitu kan, artinya kemudian nanti bisa menjadi tutor sebaya atau tutor menjadi teman-temannya begitu. Oke. Kemudian yang bisa disimpulkan nih dari proses pendampingan yang telah Bapak lakukan ya, baik klasikal maupun secara individu. Ya, intinya aja bahwa kemampuan IT itu bisa dimiliki oleh seseorang kalau seseorang itu punya kemauan, ada usaha, gitu kan ya, dan tidak takut. Itu. Jadi harus berani ya? Iya, harus berani. Seperti jargon kita ya, pendidikan merdeka. Iya, pendidikan merdeka. Luar biasa Bapak, terima kasih sudah isi ngobrol-ngobrol santainya. Mudah-mudahan semakin semangat ya guru-gurunya untuk belajar IT ke depan. Iya. Bisa saling memberikan manfaat tentunya ya, kalau sudah satu sama lain saling berbagi, saling belajar bersama, maju bersama. Betul. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Oke. Berapa menit itu? Nah, balik berarti saya ya? Ya. Ibu, baik. Baik, Ibu. Lanjut, itu rekamannya nggak diberhentiin dulu? Lanjut aja lah, lanjut. Lanjut ya. Lanjut saja. Sebentar ya, Pak. Mangga. Ya. Oke, baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Bapak apa kabar? Alhamdulillah. Semoga sehat semuanya ya. Semuanya baik sehat, Ibu, ya? Sekitar 15 menit ya. Kita ngobrol-ngobrol 15 menit. Ini kira-kira nih apa nih yang akan kita obrolkan? Apa sih yang akan kita bicarakan gitu kan? Di kesempatan ngobrol ini, gitu, di kesempatan diskusi ini. Ngobrol apa ya? Kalau saya lebih ke menulis sepertinya, Pak. Menulis, ya. Apa yang terbayang begitu kan, ketika Ibu memilih menulis begitu? Menulis itu, guru itu kan pada saat dia menjadi guru, dia kan harus membaca ya. Bagaimana dia bisa menyampaikan kepada siswanya, dan setelah membaca otomatis dia pun harus menuliskan, minimalnya seperti membuat desain pembelajaran. Itu hal-hal yang memang harus bisa dilakukan gitu kan. Bagaimana dia meramu pembelajaran dari yang tadinya disampaikan secara lisan lalu dituangkan ke dalam tulisan. Jadi diupayakan bahwa guru itu mempunyai kemampuan menuangkan idenya dalam bentuk tulisan begitu kan ya. Itu. Nah, apa sih yang sekiranya bisa dilakukan begitu kan oleh Ibu ketika mengajak mereka untuk bisa menuangkan ide dalam bentuk tulisan itu? Kalau saya dari hal yang paling sederhana dulu ya Pak ya, karena menulis itu kalau langsung disuruh menulis itu mereka langsung kayak mundurnya udah mundur beberapa langkah gitu. Saya nggak bisa nulis gitu. Jadi langsung mereka tuh menjudgment kepada dirinya sendiri bahwa saya tidak mampu dan tidak bisa dan tidak ada ide seperti itu untuk menulis. Jadi saya lebih ke yang paling sederhana dulu, minimalnya misalnya ide-ide yang bisa dituangkan. Kayak misalnya apa yang dilihat, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka misalnya seperti yang di keseharian mereka melihat apa, itu bisa menjadi bahan tulisan. Jadi diambil yang dari sederhana dulu untuk meningkatkan ide-ide tulisan. Jadi mengambil ide-ide sederhana, kemudian ide-ide itu coba dituangkan dalam bentuk tulisan begitu, Bu? Ya, betul. Nah, sampai sejauh ini gitu kan, yang menjadi sasaran Ibu nih, yang menjadi sasaran Ibu ketika melakukan program menulis ini siapa, Bu? Awalnya diri sendiri, Pak.
Karena pada saat kita mengajak orang lain untuk menulis tetapi diri sendiri tidak bisa melakukan, itu kan berarti tidak ada bukti nyata ya bahwa kita mampu atau tidak. Itu kan satu poin modal kita bisa berbicara ataupun mengajak orang lain kan. Nah, setelah diri ini belajar menulis kemudian dan bisa menghasilkan buku karya, akhirnya kita mencoba untuk mengajak orang lain, mengajak guru, mengajak siswa. Dan itu memang tidak serta-merta mudah, Pak. Luar biasa ternyata mengajak mereka menulis ini dengan kerja keras dan kesabaran yang memang luar biasa. Iya. Soalnya kan tadi dikatakan ya bahwa sebelum apa-apa sudah berduluan gitu. Nah, ini upaya apa nih? Cara apa yang bisa Ibu lakukan supaya ayo menulis, gitu. Jangan takut. Nah, itu bagaimana coba? Apa artinya cara untuk menggali seperti itu ini bagaimana, Bu? Kalau saya lebih memotivasi terus-menerus, Pak. Jadi ada satu kasus dulu sampai setiap saya bertemu guru tersebut, saya langsung kayak ada tagihan gitu ya. Kayak ada support, ada motivasi. Terus tidak pernah lelah saya meminta gitu kan. Dulu tuh ada sempat guru ini mampu. Saya lihat guru ini mampu. Tapi dirinya merasa bahwa dia tidak mampu menulis, sehingga pada saat ada kesempatan untuk menulis, saat itu menulis soal, Pak, bukan menulis berupa karya, tetapi menulis soal dituangkan dalam bentuk-bentuk soal yang memang mengarah ke tantangan akhirnya, yaitu soal UNBK yang awalnya memang seleksi modelnya. Dan beliau tuh tidak apa ya, jadi tidak ada aja dalam dirinya bahwa saya pede dengan itu, tidak. Jadi betul-betul saya nggak bisa, saya nggak mampu gitu. Dan itu memang akhirnya terus-menerus saya coba dimotivasi dan alhamdulillah pas sampai sekarang beliau malah dipakai di Puspendik, di Pusmenjar juga sampai sekarang, dan menganggap saya bahwa saya adalah seorang supervisor dan motivator buat beliau di sampai sekarang, alhamdulillah. Dan memang akhirnya daya juang kita untuk mengajak orang lain jangan terlalu cepat menyerah gitu. Itu salah satu kunci sebetulnya. Jadi kuncinya berarti kita lakukan terus-menerus tanpa harus menyerah begitu ya, Bu? Betul, Kak, betul. Nah, kira-kira, kan tadi Ibu nagih gitu, nagih. Apakah itu juga membebani gitu? Apakah membebani orang yang ditagihnya begitu, Ibu? Jadi ketika kamu ketemu Ibu itu jadi siun gitu kan, takut gitu karena ditagih. Gitu. Ya, di satu sisi seperti itu ya, Pak ya. Jadi ada satu kasus begini. Jadi setiap ketemu saya langsung tagih, ayo mana gitu ya. Jadi selalu begitu, hampir sama dengan kayak persoalan IT tadi ya. Jadi digiring tidak menerima berupa hard copy, tetapi menerima soft copy. Jadi saya menagihnya dengan yang begitu. Guru ada yang sempat begini, Pak, dia lari. Jadi pas ada busi, dia lari. Dan dia mengatakan itu setelah dia mampu malahan. Jadi akhirnya memang ada proses di mana kayak semacam penolakan ya, Pak ya. Tapi penolakan itu lambat laun, yang tadi tergiring juga bahwa mereka tergiring dengan harus melakukan itu gitu. Karena kan kalau guru tergiring dengan kayak seperti tadi Bapak bilang erapot kayak gitu ya. Nah, untuk yang menulis ini pun sama ya, tergiring bagaimana menulis soal yang baik. Awalnya kan dari sisi menulis soal dulu, dari menulis ya akhirnya memang bertingkat sih untuk menulis dalam satu tataran yang lebih luas, misalnya dari yang sederhana nulis status sampai ke nulis buku atau artikel akademik, itu kan berproses, tidak bisa serta-merta langsung gitu kan. Oke ya. Nah, apa sih yang kira-kira apa ya, atau apa yang bisa Ibu lakukan begitu kan, atau harapan apa begitu kan, ketika Ibu melontarkan bahwa ayo guru itu harus bisa menulis gitu kan? Sebenarnya karena guru itu masuk ke dalam kategori agen perubahan dan agen pembelajar ya Pak ya, bahwa guru itu kan tidak serta-merta dia hanya mengajar saja, dia juga kan mendidik juga. Di sini sebenarnya yang ingin saya tawarkan adalah
bahwa mereka itu harus menjadi contoh atau teladan bagi siswanya. Jadi pada saat kita bisa, walaupun memang di satu sisi kan setiap orang pasti memiliki kekurangan ya Pak ya, dia nggak akan mungkin di semua kompetensi dia jago atau dia mumpuni ya, pastinya ada hal lain yang memang kekurangan. Dan sebenarnya sih minimalnya sedikit dia bisa memberi warna tersendiri bagi siswa-siswanya bahwa dia adalah merupakan agen pembelajar, seperti itu sih sebetulnya. Jadi karena guru itu agen pembelajar, maka guru itu diharapkan bisa menuangkan idenya dalam bentuk tulisan, begitu kan? Betul, betul. Itu, oke. Ada nggak istilahnya gerakan-gerakan yang Ibu lakukan gitu kan ya, untuk menggiatkan atau memotivasi guru untuk menulis, dan gerakan itu akhirnya muncul menjadi sebuah motivasi dan bukan sebuah paksaan gitu. Untuk gerakan sebetulnya menggiring ke program ya Pak ya, karena dulu pernah saya bersama rekan-rekan di WJLRC, di West Java Leader Reading Challenge. Memang berat sekali Pak mengajak guru, dan apalagi siswa juga sama ya. Siswa akan lebih berat pada saat gurunya pun tidak memberikan teladan bahwa dia bisa nulis seperti itu ya. Jadi minimalnya kan guru itu memberikan teladan juga bagi siswanya. Nah, untuk program yang gerakan ini memang akhirnya kita tidak bisa sendirian gitu, butuh kolaborasi. Dan yang kami lakukan dulu memang provinsi mengadakan program gerakan masif itu se-Jawa Barat, program tantangan membaca 10 ya, yang membaca 10 buku, 12 buku, dan kemudian saya di sana sebagai fasilitator juga. Di monitoring yang rutin, kita datang ke tempat asal ya, daerah kabupaten kota, mendampingi dan juga memotivasi. Dan memang sih akhirnya pada saat kita maju bersama, apa sih ada kendala-kendala yang memang terjadi di lapangan, kita coba ambil solusi bersama, dan itu bisa saling menguatkan sih Pak dengan kendala-kendala yang ada itu tadi. Okay. Jadi ada tadi ya, ada ajakan, ada gerakan yang dilakukan, kemudian juga memanfaatkan dukungan yang dari sistem juga harus digali. Ya, gitu. Nah, selain menulis nih Bu, kan menulis ya. Nah, apa ada gerakan lain lah? Ada apa ada gerakan lain atau apa ada kegiatan lain yang Ibu lakukan gitu kan untuk mendukung kegiatan menulis itu? Kegiatan lain kemarin ini baru-baru saya coba bersama siswa-siswa di Kota Bandung, itu programnya Ibu Umi Odet ya, tentang extensive reading. Mereka ini luar biasa Pak, siswa-siswa SMP sekota Bandung, dan awalnya sih membaca dulu ya sebelum ke menulis. Jadi anak-anak itu kan ternyata setelah kemarin digali, saya coba ngobrol langsung dengan tatap maya sih ya Pak ya. Mereka tuh pada saat membaca, dia tidak menulis, jadi hanya sebatas membaca. Nah, sementara di sini bagaimana rentetan dari hubungan dari membaca ke menulis, otomatis minimalnya setelah dia membaca tuh dia menulis dulu review atau ringkasan dari buku yang dibaca. Dan ternyata mereka tidak melakukan itu. Jadi kemarin saya coba memberikan paparan tentang bagaimana menulis review untuk mengikat makna seperti itu, dan ternyata mereka mampu walaupun hanya diberikan waktu, kemarin tuh saya paparan hanya 30 menit dan hasilnya tuh luar biasa, ternyata bagus-bagus, dan mereka begitu kritis-kritis Pak pada saat ditanya. Ada yang beberapa buku yang sudah dibaca, dan ternyata anak-anak itu senang membaca buku sampai ratusan halaman tuh, luar biasa. Okay. Itu tadi dilakukan ke siswa Bu ya. Nah, yang dilakukan ke guru nih kira-kira apa? Kalau selain tadi ajakan menulis, apakah tadi juga reading itu juga coba diterapkan reading ke guru? Challenge juga iya, ke guru juga ada Pak. Jadi dulu itu tidak hanya siswa tetapi guru pun sama. Jadi guru pembimbingnya pun digiring untuk menulis dari membaca buku, kemudian menulis review, dan alhamdulillah
dari hasil program itu ternyata melahirkan buku-buku antologi, Pak. Jadi guru-guru tuh diajak dulu menulis secara bersama. Jadi satu buku bisa ada yang 15 penulis, sampai 20 penulis gitu. Jadi diajak dulu menulis bersama, dan setelah antologi biasanya mereka ingin menulis dengan karya tunggal gitu, dan ternyata alhamdulillah mereka bisa gitu. Jadi harus digiring dengan komunitas juga sih, Pak. Kalau tidak ada ini. Jadi grup-grup yang memang menggiring menulis secara tidak sengaja gitu ya. Kayak semacam dulu tuh saya ada grup, jadi ada pencatat atau penyimpan tulisan. Jadi tidak terasa bahwa dia telah menulis, dan setelah itu di save, Pak. Udah di save setelah banyak. Iya. Baru dilihatkan nih hasil tulisan kemarin, kan jadi tidak sengaja gitu ditulis. Jadi antologi buku atau antologi cerpen atau antologi puisi seperti itu. Jadi mereka dibiarkan saja dulu menulis. Ya, mengalir dituangkan apa yang mereka mau gitu kan ya. Untuk bisa membuat akhirnya mereka bisa mau menulis dan bisa membuat sebuah buku begitu ya. Gitu. Betul. Nah, ada nggak kesulitannya gitu kan, kesulitan yang kesulitannya sebetulnya kesulitannya itu di awal, Pak. Jadi yang terjadi guru yang sama sekali belum pernah menulis itu susahnya tuh minta ampun. Jadi menyatakan diri tadi, saya nggak bisa menulis, ide-idenya tidak ada dan lain-lain. Tapi pada saat mereka sudah dapat gitu waktunya, dapat idenya, dia malah semakin haus gitu untuk menulis dengan jenis-jenis ya gitu. Adakah cara untuk lebih ada cara ibu yang spektakuler gitu, atau ada cara ibu yang dilakukan untuk mempertahankan bahwa mereka punya ide gitu kan, ide supaya jadi mempertahankan ide-ide mereka begitu kan? Ya. Kalau saya sih lebih ke tantangan ya, Pak. Jadi setiap kita beri tantangan baru, makanya di sini sebenarnya yang harus dipertahankan, kita bisa konsisten juga kerjasama dengan tidak hanya kita sendiri ya, Pak ya. Karena kan orang itu kadang-kadang semangatnya berbeda pada saat diberi tantangan oleh atasannya sendiri. Jadi memang gerakan ini ya memang harus disertai, tidak sendirian bergerak gitu kan. Harus ada kayak dari kepala sekolah atau misalnya pimpinan di kita, apakah wali kota atau bupati, yang menggiring guru-guru untuk tetap konsisten menulis gitu, karena memang yang namanya menulis itu ya, dan tidak bisa berhenti ya sebetulnya, tapi pada saat dia tidak ada ide itu kan ya jadi malas lagi nulis gitu kan. Jadi terus harus dikuatkan yang melalui satu komunitas atau gerakan bersama gitu untuk tetap konsisten. Oke, baik. Ini yang terakhir Bu ya. Nah, dari keinginan Ibu mengajak untuk menulis itu gitu ya. Apa sih yang ingin Ibu tanamkan begitu kan dari kegiatan tersebut, baik terutama kepada guru-guru maupun kepada para siswa? Yang ingin ditanamkan sebenarnya bagaimana seorang guru itu tadi, karena guru adalah seorang agen pembelajar dan agen perubahan, otomatis dia harus memiliki daya nalar ataupun daya awareness terhadap lingkungan gitu kan. Kalau dia tidak membaca dan tidak menulis, mungkin dia hanya sebatas jadi lewat saja, tidak ada bukti yang memang monumental ya. Kalau misalnya sesuatu itu dituliskan kan ibarat kata umur tuh akan panjang apabila kita menulis ya. Jadi karya kita, nama kita akan terus terpajang walaupun kita sudah tidak ada di dunia ini. Jadi sebetulnya jadi ide-ide, mungkin setiap guru ataupun setiap pribadi itu memiliki ide-ide yang luar biasa kan. Dari sisi pembelajaran, mungkin ada inovasi-inovasi pembelajaran yang pernah dilakukan di kelas ya. Kalau misalnya itu dituliskan kan itu menjadi luar biasa, bisa memberikan wahana lain ataupun warna lain bagi guru-guru muda, atau pengalaman-pengalaman pembelajaran best practice yang bisa di-share atau diinformasikan kepada yang lain seperti itu. Jadi ada monumennya ya, ada monumennya, ada yang dikenangnya dari menulis itu. Oke. Baik Ibu, terima kasih perbincangan menarik ini.
Terima Makasih, Pak. kasih atas waktunya, terima kasih atas ilmu yang disampaikan oleh Ibu. Baik, itu saja mungkin Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Asik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Bapak. Ya, terima kasih, sehat ya buat Ibu ya. Ini ruangan ini mah suaranya apa? Suara